Orang-orang yang menghujat wanita, yang mengatasdasarkan pakaian sebagai satu-satunya hal yang membuat wanita diperkosa, diculik, dan dilecehkan, itu salah besar. Anda lihat curhatan orang ini ya. Peringatan, video ini banyak mengandung kata-kata yang mengagetkan. Pakai earphone kalian dan menjauhlah dari keramaian. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Kita akan ngobrolin lagi tentang prahara rumah tangga. Ketika seseorang dari laki-laki atau perempuan gitu ya, berharap pasangannya akan berubah ketika diajak nikah gitu ya. Aku udah beberapa kali bilang di konten kalau Anda adalah manusia sombong gitu kan. Karena ketika menikah itu bukan suatu happy ending, ngerti gak? Bukan suatu cerita terus tamat, itu tamatnya ketika menikah, enggak. Menikah adalah membuka lembaran baru dalam hidup. Nanti kan kalau kalian menikah tuh ya membuka lembaran baru nih, hidup berdua. Tangi turu yang ndeloki kuwi meneh, kowe meh turu yang ndeloki kuwi meneh, kowe cek loro yang ndeloki kuwi meneh. Moodmu seperti apapun itu akan lihatnya pasanganmu aja gitu loh. Dan gak jarang ketika sudah berumah tangga justru kelakuannya kok beda ya pas pacaran sama pas nikah. Kan banyak kan tuh prahara rumah tangga yang seperti itu atau curhatan-curhatan suami istri yang seperti itu. Iya kak, dulu soalnya waktu pacaran itu dia gak kayak gitu, tapi kok pas nikah jadi begitu ya. Banyak tuh yang seperti itu kan. Nah sama nih, ada cerita juga tentang prahara rumah tangga. Namanya seks di dalam rumah tangga itu sungguh penting. Itu kayak menjaga keharmonisan gitu loh menurutku. Nah tapi nggak jarang di dalam berumah tangga fetish seseorang baru muncul. Bisa dikarenakan karena kejenuhan, karena umur, karena pekerjaan, keadaan ekonomi, keadaan keluarga dan sebagainya. Maksudnya faktor pengaruhnya tuh banyak banget gitu ya. Dan fetish itu banyak banget macamnya. Nggak usah ngomongin pernikahan deh. Gak usah tunggu nikah dulu, fetishmu aja mungkin berbeda sama fetish pasanganmu sekarang. Kayak misal kamu tuh teteebel atau bokongebel, atau kamu suka ketika mau main itu harus ngapain dulu, atau kamu suka ketika main itu harus basah, dikucurin air, atau kamu suka mungkin main itu berlinang minyak tanah gitu. Fetish itu di luar nalar manusia gitu loh. Gak ada yang tahu fetish seperti apa gitu kan. Nah kali ini cerita tentang prahara rumah tangganya berbau tentang fetish gitu ya. Kita simak bersama-sama teman-teman. Saya juga tercengang nih. Saya terpaksa menjawab pertanyaan ini secara anonim. Saya adalah ibu dari satu anak dan memiliki suami yang ingin bercinta dengan saya ketika saya mengenakan mukena. Masih santai nih ya. Saya tidak pernah melihat keanehan ini ketika berpacaran dengannya. Dari awal pernikahan kami hingga sebelum wabah COVID-19 terjadi, suami dan saya berhubungan seks secara rutin dan normal. Mungkin maksudnya rutin dan normal di sini ya kayak biasa aja gitu ya. Mungkin selama mereka pacaran juga sudah pernah melakukan itu atau belum, tapi mungkin dari awal sampai belum wabah COVID ini, bayangan melakukan seks yang dibayangin seorang istrinya tuh ya yang kayak di film, kayak di bokep, ya yang kayak diceritakan di lingkungan sekitarnya yang santai-santai aja. Yang nggak pakai gergaji, pakai tang gitu-gitu enggak. Maksudnya yang santai-santai aja lah, ngerti kan? Usia pernikahan saya sekarang ini udah yang ketiga. Keanehan ini dimulai sejak wabah COVID-19. Yang mana sejak wabah COVID-19 ini suami saya bekerja di rumah sampai sekarang. Singkat cerita, ketika saya sedang sholat maghrib, ketika saya sedang bersujud, secara tiba-tiba ada yang memeluk saya dari belakang yang membuat saya kaget hingga jantung saya berdebar-debar. Mungkin di pikiran sang istri ini seperti cerita film horor gitu ya, setannya keluar dari dalam mukena gitu kan. Tapi ternyata aku bojone. Saya berpikir itu adalah perampok yang masuk ke rumah saya dan berniat memperkosa saya. Yang ternyata itu adalah suami saya sendiri. Suami saya dengan wajah tak berdosanya malah mengajak saya untuk berhubungan seks sembari saya disuruh mengenakan mukena saya. Yang tentu saja permintaan ini saya tolak. Dan saya tanyakan alasannya kenapa dia seperti itu. Lalu apa jawaban dari suami saya? Dia hanya bilang bahwa dia bergairah sekali ketika melihat saya berpakaian seperti ini. Tuh. Tunggu, nanti aku mau ngomong satu hal nih, penting sekali. Sejak kejadian itu, saya selalu memberitahukan suami ketika mau sholat agar jangan seperti itu. Dan juga saya mengunci pintu agar suami nggak menyelonong masuk. Karena saya ada sedikit trauma, walaupun suami sudah meminta maaf tidak akan mengulanginya lagi, tapi suami tetap meminta berhubungan seks dengan mengenakan mukena yang katanya dicoba saja dulu. Saya bingung menanggapi hal seperti ini. Di satu sisi saya ingin membagian suami saya, tapi di sisi lain saya menyadari bahwa ini adalah perbuatan dosa. Dosanya kita hilangin dulu, masalah agama kita hilangin dulu.
Yang jadi topik perhatian saya adalah suaminya bilang, dia hanya bilang bahwa dia bergairah sekali ketika melihat saya berpakaian seperti ini. Berarti teman-teman ini membuktikan bahwa orang-orang yang menghujat wanita, yang mengatasdasarkan pakaian sebagai satu-satunya hal yang membuat wanita diperkosa, diculik, dan dilecehkan, itu salah besar. Anda lihat curhatan orang ini ya. Yang di luaran bilang kalau saya diperkosa gini-gini, wah pakaiannya. Belok, iya. Seorang suami pun mengakui dianya bilang dia bergairah ketika melihat saya berpakaian seperti ini, yang mana dia mengenakan mukena. Sing jenenge mukena rak mungkin ketat, sing jenenge mukena rak mungkin nerawang, sing jenenge mukena nggak mungkin terbuat dari jaring-jaring, nggak mungkin dari bahan sweat, nggak mungkin dari bahan-bahan yang ketat, yang street. Yang ada gambar-gambar manuk jelas tidak mungkin, ya kan, mukena makan tuh. Itu yang jadi ikonik ya, yang mau tak sampein. Pertama itu. Kedua, masalah fetish. Aku sendiri pribadi juga maksudnya ngobrolin ini gitu ya, fetishku apa, aku nggak suka diapain, aku suka diapain, dan lain-lain sama pasangan gitu kan. Karena itu salah satu hal krusial ketika di dalam berumah tangga gitu ya, kayak suami sukanya diapain biar terangsang digimanain. Aku juga dengar beberapa podcast dari orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya gitu ya, kayak Dokter Boyke, terus seksolog yang gitu-gitu. Mereka semua bilang ketika fetish itu nggak masalah ketika dua-duanya saling mengiyakan gitu ya. Tapi ketika kalau suami akan terangsang ketika harus jilatin Meki istrinya dulu, atau suami terangsang ketika harus kupingnya dimut-mut se. Nah kalau harus begitu dulu, itu yang harus diobatin. Aku pernah dengar begitu. Tapi menurutku pribadi, ketika aku punya fetish nih, aku terangsang ketika lihat suamiku jilat jempol kakinya sendiri misal. Itu kan untuk suamiku nanti agak PR, ya kan? Kalau mau berhubungan seks terus dia harus ngemut-ngemutin jempol sendiri kan agak PR guys, ngerti nggak? Nah itu yang nggak baik, itu yang perlu diobatin, itu yang perlu kita ke seksolog atau kita ke dokter. Nah kalau masalah mau kenang, nggak ada undang-undang gitu ya yang menyajikan gitu kan ketika bercinta menggunakan mukena adalah salah dan tindakan pidana, itu enggak. Tapi alangkah lebih baiknya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian di sini ya, dikomunikasikan dulu gitu ya. Namanya fetish kalau dua-duanya mengiyakan, dua-duanya menikmati, nggak merasa tertekan, nggak merasa tersiksa, nggak merasa capek, nggak merasa males, lanjut. Tapi ketika hanya satu pihak saja yang merasakan kenikmatan itu, hanya satu pihak saja yang merasakan kenikmatan ketika bercinta menggunakan mukena, nah itu yang perlu dibicarakan. Kalau di sini yang kalau caranya si suaminya, ibunya belum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum sampai selesai terus sudah ditubruk, kue bojone salah nek menurutku, kue dosa nek kue tenan, sholatnya belum selesai gitu loh, ngerti nggak? Sholatnya belum assalamualaikum, belum selesai, masih tahiyat akhir, masih asyhadu Allah, belum selesai jing sholatnya, sabar gitu loh. Mungkin istrimu juga takut gitu ya kan, khusyuk gitu ya sholat, kan kita bukan nabi yang misal di sekeliling kita kebakaran terus kita santai aja sholat gitu tetap khusyuk, nggak mungkin gitu kan, kita bukan malaikat, bukan nabi gitu ya, kita tetap ke distract. Apalagi tadi pemikiran istrinya adalah dikira itu maling, untung nggak dipukul ya, untung istrinya bukan jago taekwondo atau karate, modar kowe dadi bojone, ngerti ra? Kaget Siti pancal. Mama. Mungkin dari cerita ini kita bisa belajar bahwa segala sesuatu fetish yang ada di dunia ini bisa dikomunikasikan. Dan kalau kalian sudah suami istri, fetish itu muncul wajar kok. Namanya variasi dalam bercinta itu harus biar nggak bosan gitu ya, biar keharmonisan kalian tetap terjaga. Tapi tetap jaga komunikasinya. Dikomunikasiin dulu. Kalau sang istri merasa, aku nggak bisa nih, pergilah ke dokter, bunda-bunda, pergilah ke seksolog. Dan perginya jangan cuma sendirian, aku doang mbak sebagai istri, atau aku doang mbak sebagai suami. Jangan perginya harus berdua. Karena dalam rumah tangga kalau istrinya doang yang di treatment, istrinya doang yang diobatin, suaminya enggak, sama aja bubar jalan, ngerti? Jangan malu untuk ke dokter berdua gitu, membicarakan, atau ke psikolog berdua untuk membicarakan masalah rumah tangga kalian. Gak ada yang salah. Ketika tidak bisa diselesaikan berdua, berarti harus ada penengah, harus ada mediator untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Gitu loh. Namanya nikah doang gampang, tapi menjaga pernikahan untuk tetap utuh, menjaga hubungan di dalamnya agar tetap baik, itu yang sulit ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini yang menjadikan ketika pakaian kita itu tidak menjadikan alasan kita patut untuk diperkosa atau dilecehkan. Ngerti nggak? Karena laki-laki atau perempuan yang melecehkan seseorang, menurutku itu dari pikiran mereka sendiri, bukan dari baju yang orang itu pakai, bukan dari kelakuan yang orang itu pakai. Mungkin itu jadi pemicunya, bisa jadi. Ya tapi nggak selamanya kayak baju itu jadi alasan orang ini patut untuk diperkosa, wajar untuk dilecehkan, enggak.
Itu hanya kayak bisa jadi unsur gitu loh, bisa jadi satu syarat. Padahal dari banyak sekian syarat gitu ya. Kayak banyak faktornya, itu mungkin hanya salah satu faktor, bukan faktor utama dan bukan satu-satunya. Intinya dari suatu hubungan, mau kalian pacaran, mau kalian lagi tunangan, mau kalian sudah menikah, komunikasi itu nomor satu. Dan jangan takut untuk periksa ke psikolog, jangan takut untuk konsultasi ke psikolog, jangan takut untuk periksa ke dokter walaupun kalian merasa kalian nggak sakit gitu ya. Karena orang dengan gangguan jiwa tidak sadar dirinya ODGJ. Gitu teman-teman. Don't forget to like, comment, and share video yang ke teman kalian. See you on the next video. Bye.